Hello para pemula, gak guys ya, bercanda seperti biasa. Di video kali ini yang aku jarang upload ini ya kan, video panjang ini, aku bakalan jelasin macam-macam arsir dan teknik-tekniknya ya kan, dan penggunaannya juga sih, walaupun itu di tanaman, tumbuhan, tumbuhan sama tanaman beda sama ya, hewan, rumput, rumah, dan lain-lain. Pokoknya yang berbau arsir gitu aku akan beritahu semuanya di video ini. Jadi tonton sampai habis ya kan. Karena teknik-teknik arsir ini jarang dijelaskan di sekolah kalian, walaupun itu SD, SMP, SMA. Tapi ini sepengalamanku nggak pernah, jarang diajarin. Karena ya mungkin dikira mereka ini nggak terlalu penting, tapi yang ini adalah hal yang dasar penting untuk para artis pemula seperti kita ini ya kan. Yang pertama langsung aku jelasin, yaitu teknik cross. Nah, teknik cross sendiri ini yang pertama ya, ini cocok buat gambaran yang masih dasar gitu, jadi nggak terlalu gelap dan nggak terlalu terang juga, jadi kayak menentukan kegelapan dari hasil gambar kalian gitu loh. Nah, intinya kayak gitu. Contoh pengaplikasiannya yaitu ada di buah ya, seperti ini ya. Nah, aku ajarin cara buatnya ya, seperti ini. Pertama-tama kita langsung buat objeknya dahulu ya. Nah, ini kita buat lingkaran aja biar mudah memahaminya. Dan nah, cara buat arsirannya itu cuma garis-garis, tapi kita dalam jumlah banyak gitu cuy, kayak garis lurus tapi banyak. Nah, kalian tentuin dulu lah arah cahayanya. Misalnya arah cahayanya ada di atas, kita buat arsirannya ada di bawah objeknya itu. Nah, seperti itu. Buat yang lebih banyak itu berarti tandanya itu lebih gelap ya, kayak nah di bawah seperti ini, terus di atas itu kan tidak ada garisannya ya. Nah, itu tandanya itu terang kalau kita pakai arsiran ini ya cuy ya. Nah, teknik cross ini fungsinya ya kayak menentukan gelap terang, tapi dengan cara yang sesimpel mungkin ya, cuma di gores-gores tapi cuma satu garis, jadi lebih mudah untuk dipahami dan menentukan bayangan dan cahayanya ya. Lanjut kita masuk teknik yang kedua agar videonya nggak kelamaan ya kan, yaitu cross hatching. Nah, ini nih favorit para artis ya kan. Ini tuh arsiran yang simple tapi estetik kalau kita buat ke objek tertentu seperti wajah, buah, dan lain-lain. Kebetulan ini juga aku pakai buat gambar ini ya, gambar bangunan seperti ini favorit aku banget, soalnya ya simple tapi hasilnya juga bagus. Nah, langsung aku jelasin cara buatnya. Seperti biasa aku buat objek yang simple aja, kayak buletan seperti ini. Kita langsung buat shadingnya di bawahnya biar kelihatan 3 dimensi dikit ya kan. Nah, teknik cross hatching ini kita awalnya itu cuma pakai kayak cross biasa ya kan, kayak garis-garis lurus gitu biasa. Nah, seperti yang aku praktekin itu, terus kita buat arah yang berlawanan dari garis tersebut. Jadi kayak awalnya itu garisnya ke atas, kita buat yang versi ke sampingnya seperti ini. Nah, itu yang dinamakan cross hatching. Semakin gelap objek ya, semakin banyak goresan yang kita buat biar makin estetik ya kan, biar gambar itu ada value dan makin hidup aja gitu loh. Dan hasilnya seperti ini, cukup simpel ya kan yang ini ya. Nah, itu adalah penjelasan singkat dari teknik yang aku sering pakai, yaitu cross hatching. Langsung saja kita masuk teknik yang ketiga ya. Yang ketiga ini teknik stripping ya namanya ya kayak titik-titik gitu aja. Teknik ini biasanya dibuat untuk realistis ataupun manga atau manhwa ya, bisa buat karakter
manusia, hewan, tumbuhan, benda dan lain-lain juga bisa. Tapi teknik ini cukup ribet dan lama ya, karena teknik ini membutuhkan detail yang banyak, kayak titik-titik gitu yang banyak gitu. Aku buat tutorialnya langsung aja ya. Langsung saja kita buat itu buletan seperti biasa, terus ya gini aja cuy, jadinya kayak tinggal di titik gitu aja. Cuma ya yang banyak itulah biar bagus dan detail lah jadinya. Semakin gelap objeknya semakin banyak titiknya ya kan, seperti arsir-arsir sebelumnya. Jadi ini lebih repot sih menurutku, kurang estetik juga, tapi kalau di tangan yang tepat hasilnya juga bagus cuy, tergantung orangnya yang pakai ya kan. Dan seperti itu penjelasanku mengenai arsiran yang ketiga itu ya kan. Ya cukup ribet tetapi juga bagus hasilnya kalau kita konsisten dari titik-titiknya itu ya kan. Lanjut nih ya, teknik arsir yang keempat yaitu scramble. Nah, teknik ini cukup banyak dipakai juga ya kan, walaupun jarang. Tapi teknik ini kayak teknik-teknik abstrak gitu. Jadi orang-orang buat ini kayak gambar-gambar abstrak seperti ini ya contohnya ya. Nah kalau gitu lanjut ke cara teknik ini ya kan. Langsung saja kita buat lingkarannya seperti biasa, terus dikasih ke shading ya kan. Nah teknik ini cukup simpel karena cuma gitu, tinggal di pulpen kalian tinggal digerakin kayak bulat gitu sih, itu aja ya kan. Susah banget ngomong. Nah ini kan buat abstrak, jadi kayak bulat gitu, semakin gelap objeknya semakin banyak bulatannya. Ini cukup simpel karena cepet banget buatnya, tinggal di abstrakin gitu aja sudah tahu kita gelap dan terangnya. Ini cocok nih buat guru-guru yang males ngajarin soal gelap terang, pakai arsiran ini juga cocok kayaknya ya. Dan begitulah hasilnya cuy. Langsung kita lanjut ke arsiran yang terakhir aja ya, karena ini videonya udah kepanjangan hampir 10 menit. Oke, teknik yang sering banget dipakai buat gambar wajah yaitu teknik das ya kan. Nah langsung saja aku buatin caranya ya kan. Ini tinggal kita buat buletan terus seperti biasa gitu. Nah teknik ini pakai cross dulu ya buat dasarannya, biar pensilnya itu ada dulu, terus pakai jari tisu ataupun kalau bisa katembat ya, katembat buat kuping gitu, itu juga bisa. Nah jadinya kayak merata gitu, semakin gelap objeknya semakin banyakin dulu arsiran crossnya, terus kita buat das seperti itu aja, dan jadi ini simple banget ya kan. Dan seperti itulah tutorial hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan videonya berakhir di sini aja ya kan, karena udah kepanjangan hampir 10 menit. Dan yap, oke, see you next time and goodbye.